Halo Lur Bro, kali ini saya sedang bersama dengan Master Jack. Jadi beliau ini adalah seorang trainer atau coach. coach. Juga bisa. Trainer atau coachnya EFT. Kebetulan saya juga pernah dilatih dengan beliau ini. Jadi gimana nih? Ya. Tentang EFT itu apa itu? EFT itu adalah kependekan dari Emotional Freedom Technique. Dia adalah sebuah teknik yang merupakan gabungan antara metode barat, itu psikologi dan NLP dan lain-lain serumpun dengan itu, serta metode timur, di mana kalau metode timurnya dia menyertakan konsep meridian. Meridian itu akupuntur itu ya? Ya, jadi meridian itu artinya sebuah sistem di dalam tubuh kita, di mana menurut kepercayaan timur dan menurut sekarang sudah dibuktikan oleh medis bahwa tubuh kita memiliki titik-titik istimewa yang disebut titik akupuntur. Itu meridian sistem namanya. Dan nanti tekniknya itu menggabungkan dua metode tadi, di mana seseorang yang punya masalahnya boleh apa saja, boleh fisik, boleh psikologis, boleh juga prestasi, sambil memikirkan masalahnya, menyentuh titiknya. Nah, itu proses sederhana ya, sederhananya gitu, dua langkah. Gitu. Bisa apa? Bisa ini tekniknya seperti apa gitu? Oke, ya. Dan guru sekalian bisa mempraktekannya di mana? Jadi teknik ini resepnya 5 langkah. 5 langkah ya. Langkah pertama adalah tentukan masalahnya. Identifikasi. Yang langkah kedua, ukur masalah itu dengan angka skala 0 sampai 10. Indeks ya. Yang ketiga, lakukan setup, yaitu membuat sebuah kalimat, ya, dua anak kalimat, di mana kalimat pertama kita mengakui akan masalah itu, kalimat yang kedua kita menerima masalah itu. Nah, sambil kita ngetuk dari tangan begini ya. Nah, katakan kalimat itu dengan tegas. Di sebelah mana itu titiknya? Nah, di sini. Ini namanya karate. Kalau kita biasa karate chop. Yang arti karate bisa mecahin das. Nah, sini ya. Nah, sambil kita mengatakan masalahnya, sambil nyentuh. Masalahnya disentuh, misalnya takut, ya. Takut. Lalu kita tegaskan, bisa 1 kali, bisa diulang 3 kali. Sesudah selesai itu, kita lakukan namanya tapping berurutan. Nah, sequence tapping. Itu di mana aja itu titik? Mulai dari kepala terus ke bawah. Ya, kurang lebih seperti ini. Titiknya kita bisa langsung hafalkan karena mudah. Terus kemudian ini sambil kita menyebutkan kalimat penyingkat. Misalnya tadi apa sakitnya? Sakit gigi. Katakan aja. Lebih lagi sini, sakit gigi. Pindah ke bawah mata, sakit gigi. Pindah ke bawah hidung, sakit gigi. Pindah ke bawah dagu, ke dagu, sakit gigi. Pindah ke dada, sakit gigi. Pindah ke bawah ketiak ya, sakit gigi. Pindah ke bawah darah, sakit gigi. Selesai. Biasanya kalau kita di awal ada sakit gigi, biasanya turun. Sekali lagi 5 langkah. Langkah pertama adalah tentukan masalahnya, mau diberesin apa isunya. Isunya misalnya tadi ada 3 ya. Kalau paling gampang itu fisik, sakit gigi ya. Sakit gigi kita rasakan sakit giginya, sakit giginya kayaknya berat, berarti ukurannya kita nomor 2 ini diukur berat itu
direpresentasikan dengan angka Ya. di atas 5, kalau ringan di bawah 5. Kalau berat 8 gitu. Lalu kita bikinnya 8 ya. Yang berikutnya kita bikin kalimat setup. Kalimat itu kita setup, kemudian katakan gigi saya sakit. Nah, itu kalimatnya bebas atau gimana? Kalimat itu tersusun dari 2 struktur seperti tadi saya katakan. Struktur pertama, anak kalimatnya nyatakan masalahnya. Gigi saya sakit, itu kan pernyataan. Ya. Kalimat kedua, saya terima, Saya terima. saya ikhlas, Saya saya ridho, saya pasrah, saya gitu. Iya. Saya terima. Metode ini cukup islami juga ya? Ya boleh, karena memang ada ikhlasnya. Ya, ikhlas. Ada menerima dan mengakui ini. Kalau di dalam Islam qadarullah, ketetapan. Qadarullah. Kita sudah sakit, ya sudah terima sakitnya. Iya. Nanti anehnya justru ketika kita menerima dan kita ketuk-ketuk ini, sakitnya turun. Walaupun hanya 1 putaran, hitungan katakanlah 1 menit atau 2 menit, tapi turunnya luar biasa. Padahal mungkin sakitnya sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu. Misalnya saya benjol sakit sekali, namun demikian sedalam-dalamnya saya ikhlas, seperti itu aja. Boleh. Jadi penting 2 kalimat. Saya menyatakan penyakitnya, masalahnya. Yang kedua, menerima masalah itu, menerima persoalannya, ikhlas, pasrah. Simple banget. Nah itu bisa mungkin sesederhana itu ya. Saya sendiri mengalami sebuah kondisi di mana saya sebelum dan sesudah sampai sekarang itu sangat berbeda. Dulu saya sebelum mengenal teknik ini 2006, saya punya penyakit seperti biasanya orang-orang, dan saya pikir selama hidup saya akan seperti itu. Ternyata ketika saya melakukan diterapi oleh guru saya tentunya, sakitnya sampai hari ini sudah nggak ada. Udah 2006 sampai ini udah 14 tahun ya. Dan tidak pakai obat, tidak pakai dokter medis atau ahli-ahli yang lain, hanya lakukan sendiri aja begini. Ya, karena 90% penyakit itu datang dari pikiran ya. Betul. Dan dari pikiran yang masalah itu mempengaruhi kelistrikan meridian. Iya. Kemudian sampai lebih dalamnya mempengaruhi ke fisik. Jadi awalnya memang dari pikiran dulu, terus mengacaukan sistem energi kacau, akhirnya fisik kita jadi iya gitu. Bisa dicontohkan tekniknya gitu, misalnya saya sakit gigi gitu. Nah, tadi sudah sakit gigi, sekarang misalnya kita ganti dengan pegel misalnya. Pegel ya, atau pegel di pundak. Kita ukur dulu. Nomor 1 kan kita udah tahu. Ya. Jadi kasih rasa pegal di pundak. Terus kita ukur, rasakan, oh ini kayaknya ringan deh. Kalau ringan berarti di bawah 5. Karena berarti ada angkanya. Ya kita ukur aja kira-kira berapa. Kita harus sendiri ya, tidak bisa dilirik. Katakanlah ya udah saya 3 nih, oke, pastikan 3. Yang berikutnya kita melakukan tapping di karate chop. Misalnya saya pegal. Nah, skala 3 tadi. Ya, saya pegal, pundak saya pegal di skala 3. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho. Itu 3 kali atau berapa kali? Sebetulnya jumlah itu ditentukan oleh keyakinan aja, ketegasan. Kalau misalnya pundak saya enggak, saya ikhlas, saya ridho, ya cukup. Berarti 9 kali gitu. Boleh. Boleh. Tapi biasanya kalau diulang 3 kali, dan niatnya sebenarnya untuk menegaskan saja. Oh, menegaskan. Oh, jadi gunanya itu kayak wudhu 3 kali gitu. Nah, kayak gitu ya, penegasan bahwa ini sudah benar-benar bulat gitu ya. Kalau udah itu di kepala, pundak saya pegal. Pundak saya pegal. Terus pindah, pundak saya pegal. Pundak saya pegal. Ya. Pundak saya pegal, bisa diikutin ini ya semua. Pundak saya pegal. 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 Pegal ya, bukan pegang ya. Nanti dulu salah paham. Oke, nah setelah itu kita tarik nafas, relaksasi dari hidung, keluarkan. Selesai, langkah kelima diukur lagi. Ukur, ternyata pegalnya berkurang menjadi 1 atau biasanya 0.
Oh, gitu. Kalau masih satu kita bisa ulangi lagi. Kalau tetap tidak ada perubahan, besar kemungkinan kita salah alamat. Sebenarnya bukan karena pegal gitu, karena pikiran lain gitu. Iya, lebih beratnya lagi mungkin tadi pegal itu sebetulnya lagi Emosi gitu. emosi sama seseorang. Nah, emosinya itu, marahnya itu yang kita terapi. Kita bayangkan marahnya, terus wah kayaknya nggak nyaman banget, berat. Nah itu ternyata marahnya sendiri angkanya mungkin 9 atau 8. Kita bebaskan dulu, karena begitulah caranya untuk melakukan tapping EFT. Jadi kita harus selalu mencari apa sebenarnya inti masalahnya, prioritas kita. Mungkin pegal ini bukan yang utama gitu kan. Ternyata sakit perut, saya lebih sakit perut tadi, sebetulnya cuma gini aja, malu bilangnya. Harus jujur. Oh, jadi harus jujur gitu. Harus jujur, itu poin juga. Kalau misalnya di terapi seperti ini kita harus jujur sebenarnya masalahnya apa. Mungkin bukan fisik, aduh saya masalahnya nggak punya duit, punya utang besar, tadi udah dikejar-kejar orang tuh dulu marah-marah. Nah itu masalah dan akan mempengaruhi sistem kita. Jadi itu harus dikelirukan dulu ya, caranya sebenarnya mudah. Hanya kalau bagi yang baru mungkin perlu sedikit latihan lah, sedikit pendalaman. Nanti ada kelas-kelas yang dasar, ada menengah dan ada kelas-kelasnya juga. Ada gitu. juga. Kita juga memang buka kelas pelatihan online juga sekarang kan, zamannya online. Iya, udah zaman webinar ya. Gitu. Iya. Saya pernah baca teknik ini katanya ditemukan sama Gary Craig. Ya. Ya, Gary Craig tahun 90-an ya. Dia mempelajari teknik ini dari, sebetulnya dia bukan penemu murni. Dia juga muridnya Roger Callahan, seorang psikolog. Gary Craig ini adalah seorang fisikawan, justru anehnya ya. Bukan seorang psikolog, atau bukan medis, bukan terapis awalnya. Dia orang yang praktisi yang sangat concern dengan kemanusiaan, kesehatan dan sebagainya. Jadi Gary Craig menyusun suatu metode yang lebih simpel dari Roger Callahan, gurunya. Roger Callahan dari jadi Stanford. cara sebelumnya ada yang lebih kompleks lagi gitu. Rumit untuk satu penyakit kayak akupuntur. Sakit gigi dia mungkin datang ke akupuntur di ini, sakit kepala lain lagi. Kita nggak ngerti. Nah, Gary Craig berpikir gimana caranya agar ini bisa dipersembahkan ke banyak orang, tapi bisa buat orang awam yang mudah, itu gampang, tapi hasilnya seperti expert. Jadi tekniknya gampang aja seperti ini, tapi kalau lagi benar-benar sakit, kita bisa rasakan perubahannya yang sangat luar biasa dan permanen. Itu yang penting. Karena kalau orang mengira teknik ini itu hanya hipno, banyak orang sampai sekarang itu mengira ini teknik hipnotis. Karena mengandalkan pikiran itu ya. Padahal tidak, karena ada sentuhan listrik dan magnet. Nah ini yang menjadi perbedaan teknik ini dengan hipnoterapi. Hipnoterapi kan tidak perlu magnet listrik. Ini pakai listrik yang benar loh. Misalnya kita tangan ini kan disentuhkan gini, sama dengan nyentuh ini. Oh, sama dengan tombol handphone gitu. Ada ini layar sentuhnya, kita sentuh gitu kan. Oh, Nah, iya. ini hanya bisa terjadi kalau tangan ini mengandung magnet dan listrik. Karena kalau kita ganti dengan barang lain kayak itu apa, dia tidak akan bergerak. Oh, jadi kalau misalnya kita pakai bolpen gitu, nge-tap ininya gitu. Asal bolpennya nyambung bersih, bisa. Nah, atau pakai pensil asal karbonnya itu nyampe, bisa. Ya. Nah, atau pakai sendok, pakai apa bisa. Asalkan ini listrik. Ya, ini murni listrik. Jadi memang itu perbedaannya dengan kalau ada yang membandingkan dengan hipnotis. Ya. Ini dalam menerapi orang ini pernah nggak sih dapat tantangan yang berat? Gitu? Wah, banyak. Jadi saya selama melakukan terapi ini ya ketemulah dengan berbagai kasus ya, bahkan yang sudah stadium akhir, ya sebetulnya pada saat kita datang pun ya, karena nomor satu tadi identifikasi, saya atau kami juga dengan tim selalu melihat identifikasi dulu, cek dulu. Tapi ketika kata dokter ini sudah nggak bisa secara medis begini, ya kita juga ikuti saja protokolnya dan tetap lakukan terapi ini untuk minimal mengurangi sakitnya. Sering kita lakukan. Jadi tetap menggunakan medis gitu ya? Ya. Bukan untuk menggantikan. Bukan.
Tetap, jadi kita hanya mengurangkan sakitnya si pasien. Pasien yang sudah di ujung yang stadium 4 ya udah kita kurangkan sakitnya. Dan sering kita menemukan beberapa jam kemudian meninggal. Itu tantangannya luar biasa. Saya diminta untuk menghitung dia nggak mungkin. Karena itu udah takdir. Iya. Itu stadium 4 itu kita juga mengerti. Namun ada juga yang sembuh. Ya memang kondisi stadium 4-nya awal mungkin ya. Iya. Yang masih memiliki daya hidupnya yang masih kuat. Kanker ya itu. Ada yang kanker, ada juga yang penyakit lain yang sudah kronis. Ada yang luka bakar, ada yang kecelakaan gitu, yang lagi koma gitu. Ujung-ujungnya sebetulnya mengajarkan orang itu untuk ikhlas. Sebetulnya dengan ini kita mengajarkan orang itu untuk berzikir.